Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Masyaallah muslimin, taqwallaha usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa la tundahu huzul ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Tiada kata yang paling layak kita ungkapkan pada pagi hari ini selain atas syukur dan sanjung puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mengembangkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil dalam rangka mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan yang Allah syariatkan sebagai rasa syukur kita pada hari raya ini. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya maka hendaknya dengan itu mereka orang-orang beriman bergembira. Hal itu lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Dalam suasana gembira dengan hari raya ini, Allah menuntunkan cara menikmati kegembiraan yang semakin mendekatkan diri kepadanya. Karena kegembiraan hati orang-orang beriman adalah manakala dia bersama Rabb-Nya, menyebut namanya dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. Demikianlah cara mengungkapkan syukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan. Allah menuntunkan kegembiraan di hari Idul Adha ini dengan sholat hari raya dan menyembelih ibadah kurban. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sungguh kami telah berikan kepadamu kenikmatan yang banyak,
maka sebagai tanda syukur itu tunaikanlah sholat dan berkorbanlah dengan ikhlas karena Allah. Di antara cara syukur terbaik adalah dengan cara ibadah terbaik. Rasulullah SAW telah menuntunkan kepada kita memadukan zikir, syukur dan ibadah terbaik. Dalam tuntunan doa beliau seusai sholat yang diajarkan kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dan ibadah terbaik hamba di hari nahar atau hari kurban selain sholat adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana beliau bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahr ahabba ilallah min ihraqid dam innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlaqiha wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fa tayyibu biha nafsan. Tidak seorang melakukan suatu amalan di hari nahar yang lebih disukai Allah melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan benar-benar datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, bulu dan juga kukunya, dan sesungguhnya darahnya benar-benar tumpah di suatu tempat di mata Allah sebelum ia tumpah di muka bumi. Maka lakukanlah ibadah kurban dengan ketulusan jiwa. Hadirin Allah, dalam rangka mencapai ibadah terbaik di kurban ini, maka kita perlu upayakan hal-hal berikut sebelum kita menunaikan ibadah kurban. Yang pertama adalah memahami apa yang harus kita lakukan sebelum kita menunaikan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama kali, sebelum menunaikan ibadah apapun yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah menata niat dalam beribadah, yaitu mengikhlaskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinna hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Dalam ungkapan lain disampaikan tentang komitmen hamba dalam menegakkan ketauhidannya dengan ucapan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku atau pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa yang sampai kepadanya bukanlah daging dan darah hewan kurban. Sebaliknya yang sampai kepadanya adalah ketulusan hamba dalam berkurban. Karena itu Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang sampai kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah ketika pelaksanaan penyembelihan kurban, di antara hal penting tembak sekalian adalah bahwa kita berupaya untuk menunaikan ibadah kurban itu dengan ilmu. Yang pertama adalah hal yang perlu kita ketahui di dalam orang yang berkurban, hendaknya adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menaikkan kurban. Dalam kaitan dengan kurban, pemberlakuan syariatnya adalah bagi orang yang mampu, yaitu memiliki harta yang memungkinkan dia untuk berkurban.
Maka Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhatan wa atira." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya diperintahkan kepada setiap keluarga, di setiap tahun untuk melakukan kurban dan juga atira." Dan selain beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan keluasan rezeki lalu dia tidak melakukan kurban, maka jangan sekali-kali mendekati lapangan tempat sholat kami. Ini sangat ditekankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam batasan ini, maka hukum berkurban adalah sunnah menurut para ulama, tetapi sunnah yang ditekankan. Sedangkan batasan mampu adalah orang yang pada hari kurban memiliki harta yang cukup yang melebihi kebutuhan dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahinya terhitung sejak hari raya kurban sampai hari tasyrik. Sedangkan berhutang bagi orang yang merasa yakin memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya itu di waktu yang sudah ditentukan, maka ini pun juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya adalah bahwa berkurban hendaknya dengan terbaik yang dimampu, terbaik yang dimiliki. Kriteria terbaik dalam kriteria memenuhi syarat untuk berkurban sesuai syarat-syarat fikih, seperti hewan yang sudah cukup umur, tidak cacat fisik, dan berbagai kriteria yang lain. Meskipun misalnya jika seorang berkurban dengan hewan betina yang memenuhi syarat dan banyak dagingnya, juga sah untuk berkurban. Ketika seorang membeli hewan kurban terbaik sesuai dengan kemampuannya, misalnya senilai 2,5 juta, maka itu adalah yang terbaik, dan demikian seterusnya sesuai dengan kemampuan. Semakin bernilai yang bisa dikorbankan oleh seorang sesuai kemampuannya, maka itulah kurban-kurban terbaik menurut kemampuannya. Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair." Dan unta-unta kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar agama Allah yang kamu mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Dan budna atau unta adalah kurban-kurban terbaik. Satu hal yang penting saya jelaskan Allah, bahwa kurban terbaik harus selamat dari sikap takabur, ujub maupun meremehkan kurban-kurban yang secara nominal lebih rendah. Yang paling utama adalah bahwa kurban terbaik dalam rangka syukur terbaik atas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah cara terbaik dalam pelaksanaan penyembelihan. Kurban bukanlah pembunuhan, apalagi pembantaian, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang yang tidak mengerti hakikat ibadah kurban. Karena itulah penyembelihan kurban harus dilakukan dengan cara terbaik. Satu, tidak menyiksa hewan kurban sebelum penyembelihan, seperti memukul, menyeret dengan kasar, merobohkan dengan kasar, mencederai tubuh hewan, tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban, dan tidak melakukan penyembelihan kurban di hadapan hewan-hewan kurban yang lain. Yang kedua, yang paling utama, penyembelihan kurban dilakukan oleh orang yang berkurban jika mampu. Menyembelih kurban yang paling utama adalah dilakukan oleh orang yang berkurban jika mampu. Jika tidak, maka oleh penjagal yang ahli dan muslim dan mengerti tuntunan menyembelih hewan kurban secara syar'i. Yang ketiga, hendaknya proses itu dilakukan dengan cepat, tepat, dan sebaik-baiknya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW,
Jika memungkinkan dengan sekali gerakan menyembelih sudah terpotong tenggorokan dan juga kedua urat lehernya, dan hendaknya jangan sampai mencederai bagian tubuh hewan yang lain dengan pisau atau apapun sebelum hewan kurban itu benar-benar hilang nafasnya. Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa'sul qitlah wa idza dabahtum fa'sul dabha. Fa yuhitta ahadukum syafratahu wa yukrim dhabihatahu. Allah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, maka sudah dengan cara yang baik. Maka hendaknya kalian tajamkan pisaunya dan haluskan cara menyembelihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya, hadirin sekalian, maka hukumnya menurut para ahli fikih, hewan kurban disembelih sampai terputus lehernya secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, jika penyembelihan bisa dibatalkan, maka proses kurban juga boleh diterapkan kepada panitia dengan landasan kepercayaan dari orang yang berkurban serta tanggung jawab dan amanah dari pihak yang dititipi. Dan yang penting juga perlu diperhatikan bahwasannya biaya pelaksanaan kurban yang ditangani panitia kurban sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang berkurban, bukan diambil dari hasil sembelihan kurban dan juga bukan diambil dari uang masjid yang tidak terkait dengan kurban. Maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui sebagai orang-orang yang ingin berkurban dengan baik dan beribadah dengan baik. Berikutnya adalah pelaksanaan pasca penyembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pasca prosesi penyembelihan kurban, maka adalah proses pembagian kurban. Ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakul minha waqimul ba'isal fakir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atau rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang susah lagi fakir. Maka di sini landasan ketuanya cepat sekalian adalah bahwa tidaklah dibenarkan memberikan sesuatu apapun dari bagian hewan kurban itu kepada pemboleng atau kepada penjaga sebagai upah. Nabi bersabda, "Iksim luhumaha bainan nas wa juludaha wa jilalaha wa la tu'tiyanna jaziran minha syai'ah." Jadi bagikanlah dagingnya kepada manusia, juga kulitnya, juga jerohannya. Wala tu'tiyanna, janganlah sekali-kali engkau berikan kepada pemboleng sedikit pun bagian daripada hewan kurban itu. Dalam lafaz kemudian Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, nahnu nu'tihi min indina, kami berikan upah-upah itu dari harta yang kami miliki di luar hewan kurban. Maka di sini jemaah sekalian, yang berikutnya adalah bahwa pembagian dari hewan kurban sepertiga untuk dimakan sendiri oleh orang yang berkurban. Jadi boleh bagi yang berkurban untuk makan hewan kurbannya. Lalu yang kedua, sepertiganya untuk disedekahkan, dan yang ketiga, sepertiganya untuk dihadiahkan. Maka disinilah kemudian berbagai macam kaidah-kaidah atau tuntunan terkait dengan pembagian hewan kurban ini. Misalnya
Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada salah seorang muridnya, makanlah kamu dan teman-temanmu sepertiganya, sedekahkan sepertiganya, dan kirimkanlah kepada saudaraku Utbah sebagai hadiah. Baik juga orang yang berkorban mengambil sepenggal daging hewan kurbannya, mungkin pahanya, mungkin kakinya, atau manapun yang disukai, kemudian menyedekahkan sisanya untuk fakir miskin. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Hafidhakumullah, berikutnya adalah ketentuan terkait dengan kulit hewan kurban. Ketentuan umum bahwa seluruh bagian hewan kurban termasuk kulitnya adalah dibagikan dalam kondisi mentah sebagaimana dagingnya, atau dimanfaatkan sendiri oleh orang yang berkurban, atau dihadiahkan dan tidak dibenarkan diberi kepada pemboleh atau penjagal sebagai upah sesuai dengan ketentuan yang pertama tadi. Maka disinilah kemudian apabila kita yang berkurban ataupun panitia sulit untuk mengelola kulit hewan kurban itu, misalnya nyecek tidak bisa, yang memang juga tidak mungkin, ribet, maka apa? Maka Al-Fadl dari Umar mengatakan beliau menjual kulit hewan kurban itu dan menyedekahkan uangnya senilai dengan hasil jualan itu. Kemudian juga ada asar lain dari Imam Al-Qamah dan Masyruq bahwasanya keduanya menyamak kulit hewan kurban itu kemudian digunakan sebagai alat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan jemaah sekalian bahwa ibadah terbaik pada hari raya kurban adalah berupaya berkurban sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pertama, berkurban dengan tulus ikhlas, bersyukur atas nikmatnya, dan dalam rangka berupaya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, dan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sebagai tanda ketakwaan dalam hatinya. Yang kedua, menunaikan pelaksanaan bulan kurban dengan ilmu serta menyempurnakan dengan komitmen berkurban. Hewan kurban adalah hewan terbaik yang dia miliki. Semua pelaksanaan bulan kurban adalah tanggung jawab yang berkurban, termasuk semua pembiayaan. Pelaksanaan bulan kurban yang diserahkan kepada panitia dilandasi oleh kepercayaan, dan kemudian panitia yang berkurban, panitia kurban dibentuk dalam rangka berkhidmah kepada agama dan juga umat untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin agar mereka bisa berkurban dengan sebaik-baiknya. Hasil 9 kurban benar-benar diperuntukkan untuk kegembiraan yang disyariatkan. Satu, dimakan sendiri oleh orang yang berkurban. Kedua, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fakir miskin. Yang ketiga, mengajak siapapun yang kita rasa perlu untuk kita gembirakan melalui hadiah-hadiah yang kita berikan. Maka Allah berfirman, "Fadkurusmullahi 'alaihas-shawab fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa timul qanya wal mu'ta kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Bagi orang-orang yang kemudian dia diberi hewan kurban, hendaknya memiliki sifat qani', menerima apapun yang diberikan tanpa mencela, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan panitia, tanpa mengkritik yang berkurban. Jadi kata Allah, "Fatimul qani'ah," berikanlah makan kepada orang yang
dia qanaah dan cukup dengan pemberian Allah. Jika kemudian menerima isinya satu kresek kok pulang semua, alhamdulillah. Dan semoga dalam hal ini maka panitia betul-betul membagikan kurban itu dengan pengelolaan yang baik sehingga semua merasa mendapatkan hak sesuai dengan haknya dan tidak ada yang dilebihkan ataupun tidak ada yang dikurangi. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita dan semoga Allah mudahkan tugas-tugas kita di dalam mengakukan syiar-syiar Allah. Marilah kita semua berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memudahkan kita, memberikan hidayah kepada kita dan memberikan taufiknya kepada kita. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba.